Hai semuanya, selamat datang di tutorial Geografi Bab 1 Pengetahuan Dasar Geografi. Di video kali ini adalah video lisan ke-7, which is saya akan menceritakan mengenai macam-macam letak yang ada di geografi. Untuk mengetahui dengan baik keadaan geografi suatu tempat atau daerah, terlebih dahulu kita perlu ketahui letak tempat atau daerah tersebut di permukaan bumi. Dengan mengetahui hal ini, dapat dipahami berbagai hal menyangkut daerah tersebut, kehidupan penduduk di daerah tersebut, posisi daerah tersebut terhadap tempat lain, latar belakang sejarah, serta berbagai pengaruh yang pernah ada atau akan ada terhadap daerah tersebut. Menurut KBBI, letak adalah tempat beradanya sesuatu, atau juga kedudukan atau keadaan. Sedangkan letak geografi adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lainnya. Letak geografis ditentukan pula oleh segi astronomis, geologi, fisiografis, dan sosial budaya. Dalam geografi sendiri ada berbagai macam letak. Yang pertama adalah letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu tempat dihubungkan dengan posisi garis lintang dan garis bujur yang akan membentuk suatu titik koordinat. Garis lintang sendiri adalah garis-garis paralel pada pola bumi yang sejajar dengan ekuator atau khatulistiwa. Jadi, lintang utara berarti semua wilayah yang posisinya di atas atau di utara dari ekuator. Sedangkan lintang selatan adalah wilayah yang memiliki posisi di selatan garis ekuator. Jarak antar lintang diukur dengan satuan derajat. Lintang terendah adalah 0 derajat atau yang berada di ekuator, sedangkan lintang tertinggi adalah 90 derajat yang berada di kutub utara serta kutub selatan. Yang dimaksud garis bujur atau garis meridian adalah semua garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan, tegak lurus pada garis lintang. Semua meridian adalah setengah lingkaran besar. Banyak sekali meridian dapat kita tarik, namun agar tidak terlalu rapat dibuatlah tiap 15 derajat. Letak astronomis yang mengakibatkan terjadinya perbedaan waktu untuk Indonesia sendiri kira-kira ada 3 jam dari Indonesia bagian timur hingga Indonesia paling barat. Sejak tanggal 1 Januari 1988, di Indonesia diberlakukan pembagian daerah waktu yang baru, menggantikan pembagian daerah waktu yang lama yang berlaku sejak 1 Januari 1964. Dengan berlakunya pembagian daerah waktu baru ini, terjadi pergeseran waktu di beberapa tempat. Mari kita lihat pembagian daerah waktu di Indonesia sekarang ini. Yang pertama adalah WIB atau daerah waktu Indonesia bagian barat. Waktu Indonesia bagian barat berdasarkan meridian pangkal 105 derajat bujur timur, meliputi seluruh provinsi di Sumatera, seluruh provinsi di Jawa, provinsi Kalimantan Barat, dan provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan daerah waktu Indonesia bagian tengah atau WITA adalah waktu Indonesia bagian tengah yang berdasarkan meridian pangkal 120 derajat bujur timur, meliputi provinsi Kalimantan Timur, provinsi Kalimantan Selatan, Bali, NTT, dan NTB, dan seluruh provinsi di Sulawesi. Dan yang terakhir adalah WIT atau waktu Indonesia bagian timur. Waktu Indonesia bagian timur berdasarkan meridian pangkal 135 derajat bujur timur, meliputi seluruh provinsi di Irian Jaya, Maluku, dan Maluku Utara. Nilai plus 7, plus 8, dan plus 9 ini adalah perbedaan waktu berdasarkan Greenwich. Sehingga jika di sini adalah plus 7, maka perbedaan waktunya plus 7 dari waktu yang ada di Greenwich. Letak selanjutnya adalah letak maritim. Letak maritim adalah letak suatu tempat ditinjau dari sudut kelautan, yakni apabila tempat itu dekat atau jauh dari laut, serta apakah sebagian atau seluruhnya dikelilingi oleh laut dan sebagainya. Letak maritim atau letak kelautan Indonesia sangat baik, sebab wilayahnya berbentuk kepulauan dikelilingi oleh 3 lautan besar. Yang pertama, di wilayah timur Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik. Kemudian bagian selatan kita berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan yang terakhir kita berbatasan dengan Laut Cina Selatan di bagian utara.
Letak maritim yang demikian tentu saja sangat membawa akibat yang baik bagi Indonesia. Misalnya, adanya usaha atau kegiatan di bidang pelayaran, perikanan, serta pelabuhan di wilayah Indonesia menyebabkan Indonesia mempunyai potensi ekonomi besar untuk dikembangkan. Dan Indonesia mempunyai posisi penting juga dalam pencaturan politik di dunia. Letak ketiga adalah letak geomorfologi. Letak geomorfologi adalah letak berdasarkan morfologi di suatu tempat di muka bumi. Perbedaan letak geomorfologi mempunyai pengaruh bermacam-macam. Misalnya, adanya suhu yang berbeda-beda sangat berpengaruh terhadap jenis tanaman. Menentukan ada tidaknya mineral-mineral yang dikandung oleh batuan tersebut. Menentukan kepadatan penduduk. Misalnya, tempat yang morfologi datarannya berbukit atau terjal, kepadatan penduduknya kecil. Dan yang terakhir, perlu memperhitungkan morfologi daerah tersebut sebelum membangun bangunan-bangunan, jembatan, gedung, dan jalan raya. Letak selanjutnya adalah letak geologi. Letak geologi adalah letak suatu daerah atau negara berdasarkan struktur-struktur batuannya yang ada pada kulit buminya. Letak geografi Indonesia sendiri terlihat dari beberapa sudut, yaitu formasi geologinya, keadaan jalur batuannya, serta jalur-jalur pegunungannya. Untuk letak geologi berdasarkan formasi geologinya, di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 zona geologi karena Indonesia terletak di pertemuan 3 lempeng litosfer. Yang pertama di bagian utara berbatasan dengan lempeng Eurasia, kemudian pada bagian barat dan selatan berbatasan dengan lempeng Indo-Australia, dan pada bagian timur berbatasan pada Samudra Pasifik atau yang biasa disebut lempeng Pasifik. Selanjutnya, jika dibandingkan keadaan batuannya, maka dapat dibagi menjadi 2. Pada dataran Indonesia Timur memiliki jenis batuan yang sama dengan benua Australia. Daerah peralihan antara kedua daerah tersebut disebut garis Wallace. Selanjutnya, jika dilihat dari jalur-jalur pegunungannya, Indonesia terletak pada pertemuan antara 2 rangkaian pegunungan muda, yaitu rangkaian Sirkum-Pasifik dan rangkaian Sirkum-Mediterania. Oleh karena itu, di Indonesia terdapat banyak gunung berapi yang dapat menyuburkan tanah. Juga itu sebabnya kenapa Indonesia sering terjadi gempa, dan terdapat bukit-bukit tersier yang kaya akan barang tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan bauksit. Letak selanjutnya adalah letak geografi. Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu pada pola bumi dibanding dengan posisi daerah lainnya. Letak geografis ditentukan pula oleh letak astronomis dan letak geologis. Jadi, kalau dilihat secara geografis, Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Dan juga Indonesia terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, antara benua Asia dan benua Australia, pada pertemuan 2 rangkaian pegunungan yaitu Sirkum-Pasifik dan Sirkum-Mediterania. Letak geografis Indonesia yang demikian menempatkan Indonesia pada posisi silang yang strategis dan baik. Beberapa keuntungannya adalah sebagai berikut. Indonesia terletak di daerah tropis yang panas, sehingga panasnya merata sepanjang tahun dan hanya mempunyai 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Yang kedua, karena terletak di antara 2 samudra yang sangat ramai jalur pelayarannya, ditambah dengan adanya kekayaan flora fauna, sumber-sumber mineral, maka akan sangat menunjang lalu lintas perdagangan dan menambahkan sumber devisa negara. Yang ketiga, letak di antara 2 benua besar menyebabkan Indonesia memiliki iklim musim yang bergantian setiap 6 bulan sekali, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Iklim tersebut sangat berpengaruh baik terhadap usaha perkebunan seperti teh, karet, kopi, tembakau, tebu, dan sebagainya. Yang keempat, karena terletak pada daerah lipatan muda, maka sangat dimungkinkan pengeksploitasian terhadap sumber-sumber mineral seperti minyak bumi, batu bara, nikel, dan lainnya. Kemudian ada lagi letak ekonomi. Letak ekonomis ialah letak suatu negara ditinjau dari jalur dan kehidupan ekonomi negara tersebut terhadap negara lainnya. Letak ekonomi Indonesia sangat baik,
sebab terletak antara benua Asia dan Australia, ditambah beberapa tempat di sekitar Indonesia yang merupakan pusat lalu lintas perdagangan. Misalnya ada Kuala Lumpur dan Singapura. Negara Indonesia ini membutuhkan hasil-hasil pertanian dan hasil-hasil pertambangan yang banyak dihasilkan dari Indonesia. Kemungkinan Indonesia menjadi pusat pasar dunia sangat besar, sehingga banyak negara industri yang menanamkan modalnya di Indonesia. Selanjutnya ada letak sosiokultural. Letak sosiokultural adalah letak berdasarkan keadaan sosial dan budaya daerah yang bersangkutan terhadap daerah-daerah di sekelilingnya. Indonesia secara sosiogeografis kultural terletak di simpang 4 jalan antara benua Asia dan Australia yang terdiri atas berbagai bangsa. Hal ini menyebabkan terjadinya akulturasi budaya. Secara sosiokultural, Indonesia mempunyai banyak persamaan umum dengan negara-negara tetangga. Misalnya, sama-sama merupakan negara sedang berkembang, sama-sama sedang mengalami masa ledakan penduduk, sama-sama berlandaskan kehidupan beragama, sama-sama negara bekas jajahan, dan sebagian besar penduduknya mempunyai persamaan ras. Dengan melihat kondisi-kondisi sosial tersebut, tidak mengherankan apabila bangsa-bangsa di Asia umumnya dan Asia Tenggara khususnya berupaya memajukan masyarakat dan memperbaiki keadaan sosiokulturalnya. Adanya kerjasama dan kontrak sosial ini dapat dilihat dengan dibentuknya ASEAN, ASEAN Games, MEA, dan lain-lain. Oke, sekian lesson kali ini. Terima kasih telah mendengarkan and see you on the next lesson.